Konten ini hanya bagi mereka yang memiliki pikiran bebas, akal sehat, dan juga wawasan luas. Jangan skip-skip agar tidak gagal paham. Udah, Wajib tutup. bakar. Jadi ini wajib tutup. Kalau nggak tutup saya bakar. Betul, saya bakar. Habis saya bakar, saya menyerahkan diri ke Polda Jabar. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nggak apa-apa. Allahu Akbar. Betul. Saya ini jangan lidah sama saya bilang perang. Saya bukan di belakang, saya di depan. Itu saya. Itu yang begitu aja. Dia memframing kelompoknya adalah kelompok yang mutlak kebenarannya. Lalu di luar kelompoknya adalah mutlak kesalahannya. Sehingga apa yang dia lakukan selalu dibenarkan oleh kelompok dan jamaahnya. Gerombolan-gerombolan Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gusaini dimanapun berada, akan saya sertakan video di mana Bahar bin Smith ini mendatangi tempat produksi minuman keras. Ini adalah sebuah framing dari Bahar bin Smith. Sebenarnya dia sedang memainkan psikologi, memanipulasi psikologi dan penyesatan ideologi. Cara-caranya dengan membuat narasi. Narasi ini dimanipulasi oleh Bahar bin Smith, seolah-olah apa yang dia narasikan itu sebuah kebenaran, sehingga ketika dia melakukan sebuah pengrusakan, sebuah penghancuran dan pemberontakan, bahkan mengarah ke situ, ini menarasikan bahwasanya perbuatannya itu adalah sebuah kebenaran. Ini adalah manipulasi narasi yang dibuat oleh Bahar bin Smith. Yang kedua, Bahar bin Smith ini mengeksploitasi emosi. Bagaimana dia yang membuat sebuah permasalahan, dia sendiri yang berusaha menyelesaikan. Padahal itu aktornya adalah Bahar bin Smith. Dia yang telah menciptakan sebuah konflik, lalu seolah-olah dia yang menyelesaikan. Inilah kepandaian Bahar bin Smith ketika membuat sebuah konflik dengan perannya yang luar biasa. Yang ketiga dengan konflik biner. Bagaimana Bahar bin Smith ini membuat dua kelompok yang mutlak kebenarannya dan kelompok yang mutlak kesalahannya. Dia memframing kelompoknya adalah kelompok yang mutlak kebenarannya, lalu di luar kelompoknya adalah mutlak kesalahannya. Sehingga apa yang dia lakukan selalu dibenarkan oleh kelompok dan jamaahnya, gerombolan-gerombolan Bahar bin Smith. Yang keempat adalah pengkultusan diri, seolah-olah dialah yang paling mulia dengan mengaku dzurriyyah Nabi, sehingga orang lain merasa terhinakan di hadapannya karena dia menyatakan dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak patuh kepadanya maka tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pengkultusan pribadi dari kelompoknya dan Bahar bin Smith. Dengan pola-pola seperti ini, dia menciptakan sebuah peristiwa yang sebenarnya aktornya adalah dia sendiri. Lalu seolah-olah dengan narasi, eksploitasi emosi, konflik biner, pengkultusan dirinya, ini membenarkan akan tindakan kekerasan, tindakan anarkis, paham-paham radikal inilah yang ditanamkan oleh Bahar bin Smith. Maka kita sebenarnya tahu apa yang dia tuju. Nanti kita simak video yang saya sertakan ini. Ada apa mau menghentikan kiriman pakai 7 hari? Harus dulu nggak pakai 7 hari. Nggak ada 7 hari. Tutup sekarang. Seolah-olah hukum milik dia. Nggak ada. Ada apa kok pakai waktu? Lantas kezaliman nggak pakai waktu. Kalimatul haqqi bil batil. Untuk berhentiin kezaliman, berhentiin maksiat. Nah, ini dinarasikan seolah-olah apa yang dilakukan itu sebuah kebenaran dengan berkedokkan dakwah dan juga jihad. Nah, ini mulai anarkis. Ya udah, kalau nggak tutup bakar. Tidak bisa seperti itu. Islam tidak seperti itu. Yang diajarkan Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Tunggu 7 hari keputusan. Kelamaan tunggu 7 hari. Akhir direksi. Mereka Pak. Alhamdulillah. Terus ya. Gimana hasil tadi? Udah. Wajib tutup. Bakar. Jadi ini wajib tutup. Kalau nggak tutup saya bakar. Betul, saya bakar. Habis saya bakar, saya menyerahkan diri ke Polda Jabar. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nggak apa-apa. Allahu Akbar. Betul. Saya ini jangan lidah sama saya bilang perang. Saya bukan di belakang, saya di depan.
Itu saya. Itu yang begitu aja. Nanti kita juga kirim surat ke pemerintah Kabupaten Bogor untuk wajib tutup. Demi generasi anak-anak muda kita ke depan. Demi generasi anak-anak bangsa khususnya Bogor. Rusak itu miras, roksu kulil maksiat. Kepala segala maksiat, orang yang udah kena miras, mabuk. Mereka, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Pemerkosaan, perjudian. Terjadi kejahatan-kejahatan karena miras. Kalau udah tahu begitu kenapa produksi, akibatnya kan bisa merusak anak-anak muda. Generasi anak cucu kita ke depan. Masa kita mau biarkan? Masa seperti ini modifikasi dakwah Kanjeng Nabi? Di dalam ayat Al-Quran itu Kanjeng Nabi diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bima rahmati minallahi lintalau walau kunta faddan qalidul qalbi lan faddu min haulik. Jika tidak membawa rahmat, tidak membawa kasih sayang, mempunyai sikap yang kaku, mempunyai hati yang keras, lan faddu min haulik, maka akan ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Siapa Rizik Syihab? Siapa Bahar bin Smith? Kok melebihi Kanjeng Nabi dalam dakwahnya? Kanjeng Nabi diperintahkan wa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampunan bagi mereka, wasawirhum fil amri, dan ajak mereka bermusyawarah dalam urusan tersebut. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika mendapati diri kita itu mempunyai kehendak yang kuat, keinginan yang kuat, sudah inabah, tawakal kepada Allah. Itu ajarannya Kanjeng Nabi, ajaran yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Moderasi dakwahnya seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Seperti itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ini sebuah kemaksiatan dilawan dengan kemaksiatan oleh Rizik Syihab dan juga Bahar bin Smith ini. Karena apa? Hifdzun nafsi itu lebih utama. Ini naha anil munkar, tapi menciptakan kemungkaran yang melebihi dari itu, sehingga terjadi konflik interest. Bahkan dia akan membakar lalu menyerahkan diri. Iya, jika tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, akhirnya terjadi perang saudara, akhirnya terjadi sebuah balas dendam, jiwa menjadi taruhannya. Ini memantik sebuah konflik, menarasikan seolah-olah apa yang dia sampaikan itu sebuah kebenaran, menciptakan konflik interest, konflik biner, di mana kelompoknya itu mutlak kebenarannya, di luar kelompoknya salah dan mutlak kesalahannya. Ini yang ditanamkan. Dakwah tidak seperti itu. Mari kita lihat video-video yang lain di mana memang ajaran-ajaran Ba'alawi itu seperti itu. Mari kita dengarkan. Nah, ini kita lihat itu terungkat sebenarnya, terungkat karena yang ditangkapi itu ulah siapa? Ulah Bahar bin Smith dan juga Rizik Syihab, memantik emosi sehingga terjadi kerusuhan. Lihat ini. Ini punya keluarga semua. Kalau seandainya tertangkap, siapa yang bertanggung jawab? Sehingga jika ada nyawa yang melayang, siapa ini yang bertanggung jawab? Sebuah pemahaman yang radikal ditanamkan oleh Bahar bin Smith dan juga Rizik Syihab. Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang. Inilah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Ba'alawi, menanamkan faham-faham radikal, anarkis. Mereka itu sebenarnya sudah batal nasabnya setelah ada penemuan Kiai Imad bahwasannya tidak ada satu kitab ansab pun yang menjelaskan akan sohehan nasabnya. Seperti merasa Pak, ada kelompok-kelompok ini yang merasa Pak, hanya Tuhan itu milik mereka, yang ini sesat. Jadi merasa Pak ini kayak Tuhan itu hanya milik mereka, jadi yang lainnya tidak kenal Tuhan. Oh, gitu, saya jihad, saya karena agama. Seperti dia mengatakan Pak Dudung itu salah. Mana? Jangan cuma ngomong doang gede, bacot doang gede. Berani nantang, berani tolak, dengan data nggak berani.
Saya kan udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani bubarkan ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang bubarin, demi Allah ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Perkataan Pak Dudung itu karena dia bukan kiai, bukan TNI, kok bicara agama. Perkataan Pak Dudung itu benar, Tuhan bukan Arab dan Tuhan bukan Habib. Pernah suatu saat Nabi itu menghancurkan masjid dihancurkan oleh Nabi. Itu masjid Diror. Di situ lahir kemunafikan, di situ lahir ajang persaingan, di situ lahir ajang hujat-hujat. Sama Nabi dihancurkan. Dan maulud yang digerakkan oleh si Bahar dan kata kemarin si Al-Habsyi petenteng. Kalau Anda mau bicara mengatas Nabi, yang santun bicara. Masa maulud katanya ngundang Nabi, isinya caci maki. Jangan mengklaim bahwasanya pemilik Nabi itu Anda yang paling cinta sama Nabi. Enggak ada itu. Nah itu saya lihat ada video kecilnya petang-petang ini katanya megang. Faham-faham radikal anarkis diajarkan oleh Balawi, dan mereka yang memframing dirinya dengan privilege pengkultusan seolah-olah keturunan suci, sehingga apa yang dia sampaikan sebuah kebenaran dengan menarasikan apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran mutlak yang harus diikuti, membuat konflik biner, kelompoknya kelompok yang paling benar, di luar kelompoknya kelompok yang mutlak kesalahannya, pengkultusan diri dengan menyatakan keturunan Nabi padahal telah batal nasabnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jenengan nilai sendiri apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith dan juga Rizik Syihab ini. Wallahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.